Pemirsa, jumlah korban PHK di tahun ini mencapai lebih dari 24.000 dan hal ini tentu berdampak pada kondisi finansial bagi mereka yang menjadi terganggu. Ya, pertanyaannya Marcel dan juga pemirsa, bagaimana kemudian bisa mengatur finansial bila menjadi korban PHK? Kita akan membahasnya bersama dengan perencana keuangan yang sekaligus adalah CEO dan co-founder dari Finanti Now, Robi Kristi. Selamat pagi, Mas Robi. Pagi, Mas Robi. Ini langsung saja pertanyaannya, ketika banyak orang sekarang pengangguran, korban PHK, mungkin ada banyak kebutuhan, mereka sudah berkeluarga, kebutuhan anak, kebutuhan sekolah, mungkin tidak, pesangonnya juga tidak langsung keluar begitu, Mas. Nah, ini apa yang harus dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan, apalagi mencari kerja nggak gampang. Ya. Mungkin butuh berbulan-bulan lagi untuk bisa dapat kerja baru. Oke, jadi ada dua sisi nih, Mas, yang kita perlu lihat. Yang pertama dari sisi pekerjanya sendiri, ya kan? Karena kan sekarang tren sudah mulai berubah. Ya, banyak dari perusahaan-perusahaan sudah menerapkan digitalisasi dan otomatisasi. Jadi hal-hal pekerjaan yang sifatnya kayak operasional segala macam itu tentunya akan mulai tergantikan. Nah, berarti ada yang harus dikembangkan, itu apa? Reskilling ataupun upskilling. Jadi karyawan itu harus mesti upgrade. Ya, salah satunya dengan ya AI gitu kan. Jadi AI ini sebenarnya bukan menggantikan tapi justru mempermudah asal kita ngerti. Gitu. Dari situ kita butuh suatu fleksibilitas adaptatif ya. Karena kan sekarang trennya cepat banget nih, informasi dari A to Z cepat banget semua. Nah, itu yang harus kita equip untuk para teman-teman pekerja ya, terutama untuk bisa beradaptasi di kondisi global yang saat ini sih. Seperti itu. Itu kan kalau kemudian kita untuk lebih meningkatkan value kita betul. Mas Robi. Tapi kalau kemudian sudah menjadi korban PHK, biasanya respon pertamanya kan panik. Apalagi mungkin kalau belum punya dana darurat, tabungan tidak cukup, dan bahkan mungkin tidak ada pesangon yang tadi Jason sebut ya. Apa langkah pertama yang harus kita lakukan, Mas? Oke, yang pertama adalah stop and think dulu. Jadi kita melakukan kayak review analisa dulu keuangan. Jadi di mana sih kondisi keuangan kita saat ini? Ya kan, berapa jumlah hutang, berapa jumlah aset kita, berapa liquid cash kita. Ya kan, dari situ kita mulai memilah-milah. Apakah ada cost-cost yang bisa ditekan? Contoh nih, langganan-langganan yang mungkin kayak subscription digital segala macam mungkin di stop dulu, di pause dulu. Ya kan, misal gym segala macam mungkin di pause dulu, ya kan. Nah, dari situ kita melihat prioritas mana nih yang kita harus beresin dulu. Apalagi kalau misalnya tadi dari dia di PHK kan awalnya punya asuransi, ya kan. Tapi ada teman-teman yang juga tidak terlalu nyaman dengan BPJS. Nah, berarti kan dia harus punya asuransi kesehatan pribadi. Nah, itu yang harus juga dia perlu consider. Nah, dari situ baru dia harus mulai memilah lagi. Habis itu kan kira-kira ada nggak sih remote working misalnya seperti itu, ataupun cari side hustle ya kan, untuk menambah pemasukan sambil menunggu panggilan dari tempat-tempat lain, seperti itu sih. Oke, ini menarik ketika Mas tadi bilang ada mengupayakan remote working begitu ya. Tapi kalau kita lihat kan banyak dari masyarakat Indonesia bahkan yang belum ramah digital, belum akrab dengan yang remote working istilah tadi begitu. Betul. Anggaplah masyarakat kelas menengah bawah deh. Jangankan untuk bisa punya membership gym atau apalagi asuransi yang tadi Mas Robi bilang. Mereka untuk makan aja mungkin udah pas-pasan. Untuk makan tuh per hari gitu loh, Mas. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Mereka benar-benar hanya mengandalkan dari gaji dari pekerjaan sebelumnya tuh, Mas. Nah, ya itu menjadi tantangan bersama ya teman-teman. Jadi itu yang tadi kan sifatnya kita harus saling berdiskusi juga. Misal kalau dia emang sudah menikah ya kan, ya ini mungkin bisa jadi kerjasama nih buat komunikasi ya kan. Apakah tadinya istrinya nggak bekerja sekarang harus jadi bekerja? Ya kan, ya mau nggak mau kan harus ada yang berkorban juga ya kan, untuk saling backup seperti itu. Tapi kalau dia masih sendiri ya mungkin tadinya dia tinggalnya kerjanya merantau, misalnya seperti itu, mau nggak mau mungkin dia harus pulang dulu misalnya ke kampung asalnya untuk memang melihat opportunity lain gitu. Karena kan sekarang kita tahu beberapa negara yang nggak cuma di Indonesia, ada yang orang merasa persaingan di kota tuh terlalu kejam, akhirnya mereka balik ke daerah untuk mengembangkan potensi yang ada gitu. Karena saya melihat teman-teman saya juga ada di daerah yang di Jawa Timur, di Malang seperti itu, melihat potensi itu gitu. Jadi mereka akhirnya bisa membuat sesuatu yang menarik dan bahkan bisa mengekspor itu ke luar negeri seperti itu. Oke. Ya. Kalau kemudian ada masyarakat begitu ya, angkatan kerja yang memang masih mencari pekerjaan secara konvensional, apply ke perusahaan-perusahaan. Mungkin ada yang merasa ini udah sulit begitu ya untuk bisa tembus ke pasar kerja dan berpikir ingin buka usaha. Sebenarnya masih possible nggak sih, Mas, untuk memulai bisnis di kondisi seperti saat ini? Oke, sekarang untungnya ada teknologi ya. Sekarang kan ada WhatsApp, ada beberapa platform lah ya, kita nggak usah sebut namanya. Tentunya ini
intinya kita dipermudah. Nggak harus buka toko fisik karena kita tahu beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta ya udah mulai tutup gitu kan. Jadi sesimpel teman-teman punya skill apa. Contoh nih, oh saya jago masak. Ya kan, selama ini mungkin saya cuma masak buat keluarga saya, tapi di saat kondisi seperti ini saya harus menambah misal penghasilan suami saya siap ya buka PO misalnya seperti itu, ya kan, PO makanan, PO seperti itu yang tentunya ya dari keluarga dulu, dari saudara, dari teman-teman sekitar yang tentunya bisa membantu untuk kontribusi di keuangan keluarga itu sendiri. Oke. Mas, sekarang kita ke hal yang agak lain nih, misalnya Ya. potensi orang terkena PHK ada yang mungkin sudah dikasih tahu sebulan sebelumnya. Jauh-jauh hari ya. Ada yang jauh-jauh hari, tapi mungkin ada juga yang mepet begitu Mas. Nah, untuk kemudian bisa mengantisipasi hal ini, sebenarnya kita tuh harus punya dana cadangan atau tabungan tuh yang bisa mengcover hidup kita berapa bulan untuk ke depan tuh biasanya. Hitung-hitungannya tuh gimana tuh Mas? Oke, idealnya sih sesudah COVID ini ya itu minimal 6 kali pemasukan. Ya kan, idealnya. Cuman kan ke arah sana mungkin nggak mudah juga. Tapi setidaknya kita tahu angkanya idealnya segitu. At least kita ada progres lah. Misalnya, oh saya mampunya saat ini 2 bulan, 3 bulan nggak apa-apa. Tapi berjalannya waktu kita harus memenuhi ke arah sana gitu. Dan mungkin teman-teman yang belum tahu juga kalau di beberapa perusahaan kan sudah mendaftarkan JKP. Ya di program dari kehilangan pekerjaan, betul gitu. Itu ada syaratnya tentu term and condition, tapi setidaknya dia dapat santunan uang tunai juga. Ya, 45% dari penghasilan tahun sebelumnya selama 3 bulan dan 25% dari 3 bulan sesudahnya. Jadi total 6 bulan. Setidaknya untuk jaminan uang tunai. Lalu ada juga benefit lain seperti akses ke tenaga kerja yang lain dan juga pelatihan-pelatihan itu sih. Ini menarik ya, ada sebetulnya hal-hal yang bisa kita kita persiapkan untuk di kemudian hari. Tentu tidak ada yang mau ya menjadi korban PHK, tapi kita bisa persiapkan. Mas Roby, kita akan lanjutkan perbincangan. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.